Halo guys, selamat pagi. Kali ini kami akan mempresentasikan materi berkaitan dengan cyber security. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Efrem Gerivaldo Saputra Lanur dengan NIM 23020200182 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ikut Sumantara dengan NIM 2302020100. Di sini yang pertama kita akan mengenal jenis ancaman terlebih dahulu. Nah, di dunia cyber itu ada 4 jenis ancaman. Yang pertama itu natural atau alam, bencana seperti gempa atau banjir yang merusak server atau data. Yang kedua itu ancamannya itu berupa human atau manusia. Yang ketiga itu intentional atau disengaja oleh hacker atau penipuan online. Yang keempat itu unintentional, tidak disengaja, mungkin dari pihak humannya salah klik link phishing. Nah, contohnya itu di zaman sekarang itu banyak orang yang kena phishing lewat WhatsApp atau email, link palsu, minta OTP bank atau link undangan pernikahan. Nah, baik, kita lanjut ke yang kedua, memahami metode serangan. Nah, serangan biasanya mengikuti pola tertentu seperti yang pertama itu adalah cyber kill chain. Ada tahapan serangan mulai dari pengintaian sampai eksploitasi. Yang kedua itu adalah framework seperti Mitre attack untuk mengklarifikasi teknik serangan. Contoh metodenya yang ada di sini ada 4 metode. Itu yang pertama adalah phishing atau link palsu. Yang kedua itu adalah malware atau virus. Yang ketiga adalah ransomware atau data dikunci kita diminta tebusan. Yang keempat itulah DOS atau server dibuat down. Nah, contohnya di zaman sekarang itulah ransomware itu menyerang perusahaan, data dikunci. Nah, jadi data dari perusahaan itu dikunci dan dari pihak hackernya meminta uang tebusan untuk membuka data tersebut. Nah, yang kedua itulah website pemerintah atau perusahaan sering kena DOS attack. Nah, jadi perusahaan dari pemerintah itu sering mengalami down atau mati dan oleh pihak hackernya. Baik, itu tadi adalah 2 dari 4 tujuan pembelajaran yang telah saya jelaskan, yaitu yang pertama mengenal jenis ancaman cyber, yang kedua itu adalah memahami metode serangan dari cyber. Nah, untuk materi tujuan pembelajaran mengenai identifikasi threat actors dan analisis tren terkini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas poin mengidentifikasi threat actor atau pelaku serangan. Contoh pelaku serangan yaitu yang pertama script kiddie atau pemuda pakai tools jadi-jadian. Yang berikutnya aktivis menyerang untuk tujuan politik atau ideologi. Yang berikut cyberkriminal atau penipuan online. Dan yang terakhir merupakan insider atau orang dalam. Contoh-contoh sekarang yang kerap terjadi dalam pelaku kejadian ini adalah yang pertama banyak kasus penipuan online atau scam investasi dan pinjaman online ilegal oleh cyberkriminal. Dan yang kedua, penipuan yang kerap terjadi yaitu kebocoran data sering berasal dari orang dalam atau pencurian data di dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Berikutnya, poin analisis tren terkini. Tren ancaman yang lagi naik sekarang merupakan yang pertama AI powered tech atau penipuan AI dengan menggunakan deepfake suara atau video. Yang kedua, hacker jual jasa serangan. Yang berikut supply chain attack atau menyerang lewat pihak ketiga. Dan yang terakhir merupakan kebocoran data besar-besaran. Contoh sekarang yang kerap terjadi dari tren ancaman ini adalah yang pertama penipuan pakai suara AI, meniru orang untuk meminta uang atau tebusan. Dan yang kedua, kasus kebocoran data pengguna dari aplikasi atau website.
Dan yang terakhir merupakan serangan ke software yang dipakai banyak perusahaan, supply atau disebut juga supply chain. Baik, dari materi yang kita bahas kali ini, kesimpulannya adalah ancaman cyber merupakan hal yang kompleks karena bisa berasal dari berbagai sumber, baik dari alam, manusia, maupun lingkungan. Pelaku serangan atau street actor juga memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda, mulai dari sekedar coba-coba hingga mencari keuntungan finansial atau kepentingan tertentu. Selain itu, serangan cyber tidak terjadi secara acak, tapi mengikuti pola dan metode tertentu seperti phishing, malware, dan ransomware. Ditambah lagi, tren ancaman terus berkembang semakin canggih, terutama dengan adanya teknologi AI di zaman sekarang. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk lebih waspada memahami jenis ancaman serta meningkatkan keamanan dalam penggunaan teknologi digital. Sekian dari kami. Terima kasih.